Sahabat wanita, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Susi Makitan bisa menjumpai Anda lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan untuk Anda dan kali ini mengenai TBC paru bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani SDH akan hadir untuk memberikan siraman rohani untuk Anda. Dan kali ini mengenai kejujuran. Semoga semuanya akan bermanfaat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, siapa yang tidak tahu penyakit TBC? Penyakit ini sudah ada sejak lama dan sepertinya penyakit ini susah diberantas. Saat ini penderita TBC di Indonesia terbanyak kedua di seluruh dunia. Ada ratusan ribu orang dengan TBC di Indonesia. Ada banyak yang bisa sembuh total dan ada pula yang kambuh lagi atau bahkan meninggal karena TBC. Nah, sebaiknya kita mengenal dengan baik penyakit TBC agar kita dan keluarga kita bisa terhindar dari penyakit menular ini. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai penyakit TBC dan beliau sudah bersama saya saat ini. Apa kabar, Dok? Sehat saja, Bu Susi. Sehat ya, terima kasih untuk kehadirannya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit TBC yang katanya susah sekali diberantas ya. Iya. Dan ini kan memang sudah lama ya, sudah ada usaha juga dari pemerintah untuk memberantasnya. Tetapi belum berhasil juga rupanya. Nah, supaya pendengar semakin mengenal TBC dengan baik, bisa dokter jelaskan apa penyebab TBC paru, Dok? Penyebabnya bakteri, Bu Susi, Bakteri ya? yang namanya Mycobacterium TBC. Bakteri ya. Dan ini dikatakan sangat-sangat menular. Bagaimana penularannya? Penularannya lewat udara. Dikatakan sangat menular karena kalau lewat udara itu kan kita ngomong saja Ya. Gampang sudah keluarlah itu bakterinya, bersin, terus bernafas batuk. sambil buka mulut itu juga sudah keluar bakterinya ya, Dok ya? Iya, itu. Jadi lewat udara dan sebenarnya siapa sih yang mudah terkena gitu loh. Ya, siapa ini? Nah, itu adalah pengidap HIV. Oh. Karena kekebalannya turun. Jadi begini, kalau kita ini ada kuman, ada bakteri TBC ini ya, terlontar ini orang batuk, orang TBC kan batuk. Terus bakteri sama kita. Iya, bakteri itu banyak sudah, bukan hanya ke kita, sudah ke seluruh udara ya. Ada yang masuk ke beberapa orang. Misalnya kena ke satu orang, tapi dia punya kekebalannya bagus. Bagus, daya tahan tubuhnya bagus. Daya tahan tubuh bagus, dia nggak akan sakit TBC. Oh begitu ya. Iya, bakteri tidak akan bisa menginfeksi, sudah dikalahkan oleh tubuh. Tapi pada orang-orang yang menderita HIV, yang kekebalannya sudah turun banyak, bahkan nggak punya gitu ya. Ya, dia jadi lebih mudah terkena penyakit ini. Terus pada orang-orang yang punya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Itu juga mudah ya? Paling gampang kita pikirkan bahwa paru-parunya juga manis, jadi sehingga gampang digerogoti. Ya? Iya, digerogoti oleh bakteri. Sangat banyak sekali kasus orang diabetes dengan TBC. Terus pada mereka-mereka yang malnutrisi atau kekurangan gizi, kontak dengan pasien TB. Jadi misalnya nih dalam satu keluarga ada satu yang terkena TBC, biasanya seluruh keluarga setidaknya nomor satu harus diperiksa apakah kena TBC juga atau tidak. Kalaupun tidak, ada anak-anak di situ misalnya nggak kena tapi ada kakek atau neneknya terkena TBC, anak-anak itu harus mendapatkan obat yang namanya profilaksis. Jadi mencegah. Untuk mencegah ya? Mencegah supaya dia tidak kena TBC. Tapi harus dicek dulu ya, Dok ya? Dicek dulu. Jadi ini ya yang beresiko ya, Bu Susi. Kenapa sangat menular itu karena banyak yang beresiko tuh kontak dengan pasien tadi. Orang yang merawat pasien TB. Itu baik perawat maupun dokter. Ya berisiko ya. Iya, tinggal di wilayah kondisi kesehatan yang jelek memang. Terus atau yang pergi ke negara yang endemis TBC. Gitu ya. Jadi ini semua. Jadi kesimpulannya kalau kita daya tahan kita kuat, itu ya walaupun kemasukan bakteri itu kita nggak sampai sakit TBC ya. Enggak. Tapi untuk orang-orang yang dengan HIV, untuk orang-orang yang gizi buruk, terus
penyakit diabetes itu mudah ya dok ya tertularnya ya. Dan sebenarnya kan yang terkenal tuh TBC paru ya Bu Susi. Sebenarnya TBC itu bisa menyerang tulang, bisa menyerang sel getah bening, sarafnya gitu macam-macam. Kali ini kita berbicara tentang paru ya yang dok paru ya. saja. Yang paru tadi itu ya. Nah gejala khas dari TBC paru ini apa saja dok? Sebenarnya banyak sekali yang tanpa gejala Bu Susi ya. Oh begitu? Iya, atau gejalanya hampir sama dengan orang flu. Jadi batuk lebih dari 2 minggu. Biasanya disertai riak atau darah bisa. Lama-lama itu seperti itu, sesak nafas, demam, meriang, demamnya ya. Keringat malam hari tapi tidak ada aktivitas fisik. Artinya nggak olahraga nggak apa tapi keringatan terus, keringat dingin. Penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, lelah dan lemah. Oh itu ya, iya. Itu gejala khasnya ya dok. Gejala khasnya hanya seperti itu. Kadang-kadang makanya tidak ketahuan. Orang tidak ini mungkin biasa aja gitu. Atau iya. ada demamnya biasa gitu ya dok ya. Tapi kalau ada penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, itu ini harus atau, dicurigai gitu ya. Malam hari keringat dingin. Keringatnya dingin ya dok ya. Pengobatannya bagaimana? Untuk pengobatan itu biasanya ada 3 atau 4 jenis antibiotik Bu Susi selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Nah, begini, TBC kenapa sukar sekali diberantas di Indonesia? Padahal obatnya sudah ada. Itu jadi kuman TBC ini itu sangat sulit untuk mati. Oh begitu ya. Dia harus diobati dengan obat kombinasi dan itu selama 6 bulan tuh berturut-turut. Tidak boleh tidak minum sama sekali. Misalnya lupa sehari itu dianggap mulai dari awal. Waduh. Nah, masalahnya orang-orang di Indonesia itu seringkali minum obat tidak rutin. Diabaikan gitu ya. Jadi kalau sudah enak tidak diminum. Padahal berapa kali sudah enak terus gak diteruskan. Itu gitu. Berarti tidak sesuai dengan terapi protokolnya 6 bulan. 6 harus bulan 6 bulan. Gitu loh. Nah, kan memang karena minum antibiotik yang untuk TBC itu nggak enak Bu Susi. Nggak enaknya kenapa? Ada efek sampingnya. Biasanya ada obat tertentu seperti namanya rifampicin itu kencingnya merah. Tapi itu bukan darah. Oh gitu ya dok ya. Terus bunyi pada telinga. Berdenging gitu. Iya, kesemutan, mual, muntah, kulit kering. Itu makanya orang. Jadi orang tuh malas. Malas gitu. Ya. Padahal ini sangat penting ya pengobatannya selama 6 bulan itu ya. 6 bulan tidak boleh jeda, harus terus menerus. Yang 2 bulan pertama itu tiap hari biasanya Bu Susi. Tidak boleh berhenti. Nanti setelah 4 bulan berikutnya biasanya seminggu 2 atau 3 kali minum obat. Sudah ada aturannya. Iya. Jadi kalau gitu memang mengapa ada orang yang sembuh pasti dia rajin minum antibiotiknya selama 6 bulan. Yang tidak sembuh kambuh-kambuh lagi ini pasti ya malas ya dok ya. Iya. Nah kalau yang malas-malas seperti itu apakah bisa berakibat pada kematian gitu? Bisa saja ya. Jadi kalau yang bisa sembuh total itu yang disiplin obat sudah pasti itu. Ya pasti ya. Ya. Nah, kalau yang apakah ada dibantu juga dengan misalnya makanan atau vitamin gitu dok? Ya pasti ya. Kalau misalnya itu tadi kan sebabnya bisa gampang itu bisa malnutrisi. Pasti gizinya harus diperhatikan. Perhatikan ya. Iya, itu pasti. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak sembuh total atau bisa meninggal, bisa juga nggak sembuh total, itu karena dia tidak teratur minum obat sehingga disiplin ya. Sehingga bakteri itu tidak mempan lagi terhadap obat itu, yang namanya resisten. Lah kalau sudah tidak mempan, lalu mau diapakan Kalau ya, sudah tidak mempan, ada obat lain lagi yang akan harus diberikan. Begitu. Iya, agak rumit ya makanya. Nah, masalahnya lagi kalau dia nggak mempan itu bisa mempengaruhi di sekitarnya juga. Dan obat yang diberikan sesudah resisten atau tidak mempan ini harganya jauh lebih mahal gitu ya. Iya. Jadi pokoknya bisa sembuh total sebenarnya bisa. Tapi kok ada yang tidak bisa sembuh, itu karena biasanya dia tidak disiplin. Tidak disiplin minum obat akhirnya resisten. Tadi itu ya akhirnya. Nah ini bagaimana cara mencegahnya? Yang paling baik ini dok supaya bakteri TBC tidak masuk dalam tubuh kita ini. Mungkin sulit ya untuk tidak masuk dalam tubuh kita. Yang penting itu masuk tapi dia tidak menyebabkan infeksi. Yang pertama untuk anak-anak
tentu saja ada vaksin. Vaksin ya, jelas ya. Iya, vaksinasi. Terus setelah itu, kalaupun dia masuk tidak menyebabkan sakit karena kita cukup gizi. Cukup gizi ya. Istirahat bagus. Jadi daya tahan tubuh harus daya tahan bagus. Tubuh bagus. Vitamin gizi juga harus bagus, khususnya untuk anak-anak ya, supaya jangan mudah kena itu ya dok ya. Dan juga harus ada deteksi dini. Jadi deteksi dini ya. Deteksi dini artinya kalau ada di sekitarnya ada yang batuk-batuk lama, kronis, harus cepat dibawa ke rumah sakit untuk dilihat, diperiksa apakah dahaknya ini mengandung TBC atau tidak. Gitu ya. Ya. Terus harus jaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan juga. Matahari harus masuk, sinar matahari harus cukup. Kalau batuk, bersin harus ditutup mulutnya. Supaya tidak menular kepada orang lain ya. Jadi itu cara mencegahnya ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya dan wawasan mengenai TBC paru ini. Semoga ini juga berguna bagi pendengar yang saat ini bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak, sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya. Iya. Sahabat, semoga perbincangan mengenai TBC paru tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang saya sajikan untuk Anda. Semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang TBC paru, yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik kejujuran. Sahabat, ada banyak kisah nyata tentang kejujuran yang membuat kita tersenyum haru dan hati kita tersentuh. Ada seorang pemulung di Bali yang mengembalikan 3 kotak emas yang ia temukan di bak sampah saat ia mengais sampah. 3 kotak emas itu ia berikan kepada pemilik truk sampah, dan ketika pemilik 3 kotak emas itu mencarinya, pemilik truk sampah itu segera mengembalikannya. Masih ada lagi pemulung dari Yogyakarta dan juga dari Filipina yang mengembalikan uang temuannya kepada pemiliknya. Dan tentu saja, para pemulung itu mendapat kebaikan dari pemilik uang atau barang yang mereka kembalikan. Kemudian, ada juga kisah kejujuran seorang PNS yang mengembalikan dompet seorang juru bicara wakil presiden. PNS ini dipuji-puji oleh pemilik dompet itu. Nah, kisah kejujuran para pemulung dan seorang PNS ini menyentuh hati kita, bukan? Dan kita juga ikut senang mendengar bahwa para pemulung itu mendapatkan hadiah atau kebaikan dari orang lain atas kejujurannya. Sahabat, kita semua tahu kehidupan pemulung, bukan? Tentunya hidup mereka tidak segampang yang kita bayangkan. Kehidupan pemulung tentu jauh dari kelimpahan harta dan uang. Para pemulung bisa jadi mendapatkan uang hanya cukup untuk makan. Tetapi beberapa pemulung memilih untuk hidup jujur daripada mendapatkan uang banyak yang bukan miliknya. Satu sikap hidup yang mulia. Walau dalam kesulitan, mereka masih memegang teguh nilai yang benar. Sahabat, memang tidak semua orang jujur itu akan dipuji atau mendapatkan hadiah. Seringkali, orang jujur dianggap sepi, dan bahkan ada yang dicaci dan dibenci. Saat ini, jauh lebih banyak orang yang tidak jujur daripada orang yang jujur. Orang jujur seolah-olah langka pada zaman ini. Banyak orang korupsi, banyak orang menyuap untuk mendapatkan jabatan atau izin. Dan kadang ketidakjujuran itu
justru dicari karena ketidakjujuran itu dianggap bisa menguntungkan hidup seseorang. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya Kristus? Apakah di tengah-tengah banyaknya orang yang tidak jujur, kita akan tetap setia menjadi orang jujur dan melakukan hal yang benar, walaupun orang lain tidak suka kepada kita? Sahabat, banyak yang tergoda untuk melakukan ketidakjujuran karena terpengaruh dengan lingkungan yang kuat menjalankan ketidakjujuran. Banyak orang menjadi lemah iman dan ikut terbawa arus lingkungan yang tidak jujur. Bahkan, ada yang merasa tidak menjadi masalah berlaku tidak jujur, karena toh semua orang melakukan itu. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan akan maklum dan mengiyakan saja ketidakjujuran kalau itu dilakukan dalam keadaan terpaksa. Apakah perasaan kita selama ini seperti itu? Apakah kita menganggap ketidakjujuran itu memang sewaktu-waktu boleh kita lakukan bila dalam keadaan terpaksa? Mungkin saat pertama kali kita melakukan ketidakjujuran, kita merasa resah dan takut. Lalu kita ulangi lagi walaupun terpaksa. Kalau demikian, lama-kelamaan kita akan terbiasa melakukan yang tidak jujur. Dan kita terus berteman akrab dengan orang-orang yang tidak jujur. Lalu sebagai murid Kristus, bagaimana seharusnya kita memandang soal kejujuran ini? Sahabat, Tuhan Yesus berfirman, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan ini terdapat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus, yaitu mengatakan yang sebenarnya atau mengatakan dengan sejujurnya. Sebagai muridnya, kehidupan kita harus menunjukkan ajarannya. Jadi, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dan di hadapan siapapun, yang kita lakukan adalah mengatakan ya kalau itu ya, dan mengatakan tidak kalau itu tidak. Artinya, dimanapun, kapanpun, berhadapan dengan siapapun, kita harus jujur. Walaupun kita dicaci, dibenci, dan dijauhi, atau kita mengalami kerugian, kejujuran wajib kita utamakan. Pasti kita akan mengalami kesulitan bila kita sudah biasa berlaku tidak jujur. Memang sulit memulai hidup jujur bila ketidakjujuran sudah mendarah daging. Tetapi sekali lagi, berlaku jujur bukanlah pilihan bebas, tetapi kewajiban. Nah, sahabatku, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi orang jujur. Tuhan Yesus ingin kita menaati panggilan itu. Kalau saat ini ketidakjujuran sudah mendarah daging, tidak ada kata terlambat untuk mulai bersikap dan berlaku jujur dalam segala hal. Mulailah berhenti bermain curang, tipu muslihat, manipulasi, mencuri, mengelabui, dan hal-hal lain yang menunjukkan ketidakjujuran. Niat berhenti akan menolong kita untuk mulai berlaku jujur. Tetapi bila tidak ada niat, memang akan sulit untuk memulai. Tuhan akan menolong kita kalau sudah ada niat dalam hati kita untuk berhenti berlaku tidak jujur. Kejujuran akan membuat hidup kita dekat dengan Tuhan. Karena kejujuran mencerminkan kesucian hati kita. Dan kesucian hati kita akan memudahkan kita mendekat dengan Tuhan. Kejujuran juga akan memuliakan Tuhan kita, karena kejujuran adalah perintah-Nya. Kembali saya akan membacakan perintah Tuhan Yesus untuk kita hari ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak,
hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-37. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita harus berpisah karena seluruh rangkaian acara wanita berpengharapan sudah usai hari ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Sekali lagi saya ulangi nomornya 081 333 777 386. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.